Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa zati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'du 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waj'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qawl bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa may yudlilillahu fama lahu min had. Lahum adzabun fil hayatid dunya wal adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka 'uqbal ladzina taqaw wa 'uqbal kafirina an-nar walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilayka minal ahzab ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana li rasulin an ya'ti
taksidu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqbadda wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala wal kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Sadaqallahul azim. Alif lam ro ro alif lam ro alif lam ro hidup bukan ro fathah. alif lam Oke. kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون ويسومونكم سوء العذاب ويدبرون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Sadaqallahul azim. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لشك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قال لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على
الله فليتوكل المتوكلون. Sadaqallahul Azim. Surah Ibrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Jadi kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ilaika kepada kamu. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa kitab Al-Quran ini diturunkan? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran ini diturunkan, ditujukan kepada semua manusia agar manusia itu dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Biizni rabbihim, dengan izin Allah. Jadi semua yang kita lakukan, termasuk Rasulullah, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mendakwahkan, mengajak umatnya untuk menuju kepada dinul Islam, cahaya yang terang benderang, semua biizni rabbihim, dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, ila siratil azizil hamid. Semua tujuannya kita belajar Islam, kita belajar kitab, kita belajar ilmu, semua tujuannya untuk menuju kepada Al-Aziz, Zat yang Maha Agung, Al-Hamid, dan Maha terpuji. Niatkan semua yang kita kaji, yang kita timbang, yang kita cari ilmu ini, yang kita pahami ilmu ini, tujuannya hanya untuk menempuh jalan menuju Allah. Alladzina betul belum? Allahul ladzi, betul. Allahul ladzi, Allah. Lillahi. Tahu baca? Ayat kedua. Apa? Lillahilladzi. Lillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah, apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirina, dan kecelakaan bagi orang yang ingkar, yang mengingkari, yang tidak mau mengakui bahwa Allah lah pemilik semua alam ini. Jadi kalau orang tidak percaya bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu milik Allah, ingkar, itu termasuk orang yang kafir, menutup hatinya dari petunjuk. Min adzabin sadid, kalau orang yang sudah ingkar itu min adzabin sadid, dekat sudah dengan azab yang sangat pedih. Siapa orang yang kafir itu, yang dekat kepada azabnya Allah yang sangat pedih? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah.
orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Jadi kecelakaan bagi orang yang tidak percaya bahwa Allah itu pemilik apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapa orang yang celaka itu? Yaitu orang yang kafir, orang yang tidak percaya, orang yang ingkar terhadap kekuasaannya Allah. Siapa itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Ingat-ingat, kebanyakan orang seperti itu. Lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada akhirat. Lebih mengutamakan dunianya daripada mengutamakan akhiratnya. Orang yang sibuk bekerja, orang yang sibuk bangun rumah sampai tidak ingat waktu untuk beribadah kepada Allah. Tatkala zuhur, tatkala azan, terus saja bekerja. Berhenti tatkala dia lapar, sama persis seperti hewan. Kalau lapar makan, sama seperti sapi. Terus sampai asar kerja. Azan asar tidak dihiraukan lagi. Nanti jam 4 lapar makan lagi, persis seperti kambingnya. Tidak ada bedanya. Lebih mencintai dunianya, lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Alhamdulillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang kufur, dari sifat-sifat menutup diri dari petunjuk Allah. Semoga kita dijauhkan. Ciri-cirinya salah satunya adalah lebih mencintai dunianya daripada mencintai akhiratnya. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi orang-orang yang menuju kepada jalan Allah. Misalkan teman sampai kerja jadi tukang, terus tatkala dengar azan, temennya mau sholat, dipenging temannya tuh, mau kemana? Mau sholat dulu. Nanti menghalang-halangi orang yang menuju kepada Allah. Itu ciri-cirinya yang kedua, bahwa dia termasuk orang yang menutup dirinya dari petunjuk. Hati-hati. Padahal iseng kadang kita itu sama teman, mau kemana? Kayak alim-alim dewe aja, kok harus so alim aja, kok aja sekeri-keri. Nanti jam 2 lupa ya, keasikan kerja, keasikan ngobrol, moro-moro sudah ada asar ya. Dan ciri-ciri yang ketiga, wa yabghunaha 'iwaja, dan menginginkan orang yang menuju ke jalan Allah tadi itu, inginkan belok, balik apa? Muter balik itu. Jadi nggak jadi ke masjid, moro-moro balik lagi ke tempat kerja. Bahaya orang seperti itu ya. Jadi orang temannya sudah lurus, berada di jalan Shirathul Mustaqim, berada di jalan Sabilillah, dibelokkan sama orang ini. Teman. Kalau itu terjadi, ulaika fi dhalalim ba'id. Sungguh-sungguh mereka itu, dia itu yang lebih mencintai dunia ketimbang akhiratnya,
yang menghalang-halangi orang lain untuk menuju jalan Allah, menuju kepada Allah. Dan yang kedua, membuat orang berbelok kembali, tidak menuju kepada Allah, dibelokkan sama dia. Ulaika, orang yang seperti itu, fi dhalalim ba'id, sungguh-sungguh dalam kesesatan yang sangat-sangat jauh dari rahmat Allah, jauh pol. Tiga-tiga ciri ini harus kita pahami, jangan sampai bersemayam di dalam hati kita. Kita sudah lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan juga tidak ingin orang lain itu melakukan tidak sama dengan dia, harus sama juga. Kalau dia lebih mencintai dunia, menginginkan orang lain juga cinta dunia juga ketimbang akhirat. Makanya terkala ada temannya, terkala ada orang mau menuju kepada Allah, mau ibadah kepada Allah, mau sholat tepat waktu, di awal waktu, utamanya sholat itu dihalang-halangi. Mau kemana? Mau Jumatan. Wis, ya alim-alim mau kok ayo kiri-kiri. Awalnya begitu, dihalang-halangi dulu. Orang yang mau berangkat ke masjid, terkala Jumatan dihalang-halangi dulu. Habis itu, wis Jumatan minggu depan. Minggu depan sih ono Jumatan mana? Gak usah, cuma satu kali aja wis ke Jumatan. Minggu depan Jumatan bi aku. Ada banyak orang yang kayak gitu ya. Hati-hati. Sudah menghalangi orang mau berangkat ke masjid, berangkat untuk ibadah, dihalang-halangi sama dia. Direm, mau kemana? Jumatan. Kok air? Kok di pengingsik, dihalang-halangi sih supaya tidak berangkat. Setelah tidak berangkat, dibelokkan, diajak ngobrol. Akhirnya terkala sudah Bilal azan sampai iqomah, Ais minggu depan aja ambil aku Ais. Kali itu strateginya dia supaya temannya nggak jadi berangkat, sudah dibelokkan. Jangan sampai itu terjadi, karena itu suara bisikan dari setan. Nah, hati-hati. Tujuannya Al-Quran ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Terus di ayat ke-7, wa idh ta'adzana rabbuhum, ini azan. Tatkala Allah sudah mengingatkan, tatkala diingatkan oleh Rabbukum, oleh Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentang apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian semua bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Namun wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat kepada Allah, inna adzabi lasyadid, tunggulah azabnya Allah yang sangat pedih. Sama seperti tadi. Awalnya dia mendustakan bahwa Allah pemilik kerajaan yang di langit dan juga di bumi, mendustakan. Habis itu dia itu lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Habis itu dia menghalang-halangi orang lain yang menuju ke jalan Allah, menuju ibadah kepada Allah. Habis itu dia membelokkan orang supaya tidak beribadah kepada Allah, supaya tidak bersyukur kepada Allah. Karena sholat itu, ibadah itu tandanya bahwa kita bersyukur kepada Allah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kalian bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmatnya sama Allah akan ditambahkan kepada kita semua. Wa la in kafartum, namun apabila kita kufur nikmat kepada Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, lasyadid, sangat pedih. Wa qala Musa, dan berkata Kanjeng Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, in takfuru antum, dan jika kalian semua ini kafir, wa man fil ardi, dan semua orang di atas dunia ini kafir, jami'a, semuanya, tidak bersyukur kepada Allah, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi walaupun kita umat manusia yang ada di dunia ini kufur semua sama Allah, kafir semua sama Allah, tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, semua tanpa terkecuali kafir semua, tidak bersyukur semua, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala turun dari Tuhan menjadi opral. Tuhan tetap Tuhan, Allah tetap Allah. Gak ada ceritanya Allah yang maha kaya turun derajatnya jadi miskin, gak ada. Walaupun tidak ada yang bersyukur kepada Allah, kufur nikmat semua pada Allah tanpa terkecuali, tetap Allah itu maha kaya dan tetap Allah itu maha terpuji. Jadi jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada golongan orang-orang yang kufur nikmat. Hati-hati, karena syukur kufur hampir sama. Kalau kita tidak syukur berarti kita kufur. Kalau sudah kufur, adzabi lasyadid, azabnya Allah itu sangat pedih. Makanya sampean itu tanda-tanda di hati ini ingkar kepada Allah terkala kita itu menyepelekan urusan akhirat, lebih mementingkan urusan dunia. Makanya Bapak itu sering mewanti-wanti nomor satukan Allah, maka kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Semua kalau kita dalam perjalanan, kalau sudah ada azan minggiro, tatkala kita bekerja, kalau sudah azan istirahat toh. Tanda bahwa kita itu bersyukur kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad di akhir-akhir hayat beliau itu ditegur sama istri tercintanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur apa? Ya Rasulullah, ngapain engkau itu? Sudah engkau itu dimaafu sama Allah, sudah engkau itu dijaga dari segala dosa oleh Allah, dosamu telah dimaafkan oleh Allah, termasuk engkau orang yang maksum, yang bebas dari segala dosa. Namun kenapa engkau sholat sampai kaki engkau itu bengkak?
kakinya panjenengan itu loh kok sampai bengkak. Sholatnya luar biasa, dari jam 1 sholat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidurnya hanya 3 jam. Kita dinasihati oleh para dokter minimal kalau tidur itu minimal 8 jamnya. Kanjeng Nabi tidurnya kurang lebih 3 jam. Jam 1 bangun sholat. Sampai suatu saat Kanjeng Nabi itu kakinya bengkak. Ketahuan sama istrinya, ya Rasulullah, engkau sudah dimaksum dari segala dosa, kenapa engkau masih sholat sampai kakinya bengkak ini loh, ripun ini. Kemudian Rasulullah bilang, gak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Gak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Jawabannya Kanjeng Nabi itu. Jadi sholat itu adalah lambang bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang dikerjakan Kanjeng Nabi sampai bengkak adalah sholat malam, qiyamul lail. Sholat sendirian Kanjeng Nabi itu, yang dibaca surat itu panjang-panjang tuh. Semoga kita digolongkan oleh Allah kepada golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Namun kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh-sungguh sangat sedikit orang-orang yang pandai bersyukur kepadaku. Hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku itu hanya sedikit. Semoga kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang sedikit, yaitu hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya